Aku harus ke Surabaya untuk urusan bisnis. Tiba di Bandara Juanda pukul 22 malam. Sahabatku menjemputku dengan motor. Kami berhenti makan di Jalan Pucang yang ramai. Setelah makan, temanku menawarkan untuk menjelajahi malam Surabaya. Dan aku setuju meskipun merasa penakut. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Nama Kesiden Season 1. Aku harus ke Surabaya untuk urusan bisnis. Dan kebetulan ada janji dengan sahabatku di sana. Tiba di Bandara Juanda sekitar pukul 22 malam setelah penerbangan malam yang aku pilih karena harganya lebih murah. Temanku menjemputku dengan sepeda motor. Dan perjalanan malam itu memberiku sensasi dinginnya udara Surabaya yang khas. Petualangan malam di Surabaya. Kami berhenti makan di daerah Jalan Pucang, yang terkenal dengan makanan kaki lima yang ramai meskipun sudah menjelang jam 11 malam. Aku tidak bisa melewatkan rawonnya yang maknyus bener. Setelah makan, temanku menawarkan, mau langsung istirahat di rumah atau ingin melanjutkan petualangan malam? Aku memilih untuk menjelajah lebih banyak malam itu. Entah mengapa, aku tiba-tiba penasaran dengan tempat-tempat angker di Surabaya. Mungkin setelah menonton film Rumah Darmo. Temanku langsung mengajak, mau melihat Rumah Darmo yang terkenal itu. Aku mengangguk meskipun sebenarnya aku penakut. Tapi malam itu, rasa ingin tahuku tidak bisa ditahan lagi. Diantarlah aku ke daerah Surabaya Barat. Masuk ke dalam kawasan perumahan elit. Perjumpaan dengan rumah angker. Pukul 12 malam, kami tiba di lokasi yang kami tuju, rumah angker yang sudah menjadi buah bibir di kalangan pencinta kisah mistis. Rumah ini tidak berpenghuni selama 10 tahun terakhir. Angin malam berhembus dan jam menunjukkan pukul 12 malam. Namun, ketika sampai di sana, aku kaget. Atap rumah itu sudah tidak ada. Katanya dibongkar warga setempat. Banyak remaja yang nongkrong di sekitar, mengambil foto selfie. Rasanya tidak sesuai dengan ekspektasiku yang menyeramkan. Teman baikku hanya tersenyum pahit, lalu berkata, "Ya, seperti inilah kondisinya sekarang." Meskipun aura mistisnya masih terasa, tidak sesuai dengan harapanku yang ingin merasakan sesuatu yang lebih menegangkan. Cari tempat nongkrong. Teman baikku kemudian mengajak, "Ayo cari tempat nongkrong." Aku setuju, tapi dengan syarat. Tapi jangan terlalu jauh, nanti sudah subuh. Kami melanjutkan perjalanan dengan motor di tengah malam. Percakapan misterius di warung kopi. Pukul 1 dini hari. Dalam perjalanan, kami berdua bercakap-cakap. Aku tiam temanku. TM. Sebenarnya ada kisah serem yang tidak banyak diketahui publik. Dan aku sendiri pernah mengalaminya. And serious? TM. Iya, nanti aku ceritain di warung kopi. Karena rasa ingin tahuku memuncak, aku melupakan rasa kantukku. Kami akhirnya sampai di warung kopi sekitar pukul 1.15 dini hari. Tidak jauh dari salah satu mall terbesar di Surabaya, Mall PTC di daerah Pakuwon. Disitulah aku bertemu seseorang yang sangat misterius. Ujar temanku sambil menunjuk ke arah Mall PTC yang gelap dan tertutup. Kisah misterius di Fort Short. Aku ada keperluan di Mall PTC. Waktu itu aku mau mencari baju dan celana. Setelah aku mendapat semuanya, aku merasa haus. Aku memutuskan untuk minum di Fort Short sebentar. Saat aku sampai, Fort Short cukup sepi. Mungkin karena hari biasa, ceritanya. Lalu, aku memilih duduk di meja yang sama dengan seorang lelaki setengah baya, sekitar 40-an. Aku menyapanya dengan sopan. "Siang Pak, izin duduk di sini." "TM, apa yang terjadi?"
Wajahnya pucat pasi, tapi matanya kosong. Aku mulai merasa ada yang aneh. TM, apa yang kamu lakukan? An, aku mencoba berkenalan. Siang Pak, nama saya. TM, dan apa yang dia jawab? An, dia melotot dan dengan serius menjawab. Namaku Setan. TM, serious. An, aku tidak yakin. Jadi aku bertanya lagi dengan hati-hati. Maaf, siapa namanya? TM, apa yang dia katakan? An, dia tetap serius. Nama saya Setan. Saya ini Setan. TM, bagaimana reaksimu? An, aku kaget, tapi juga tidak percaya. Aku mencoba mengajaknya berbicara lebih lanjut. Semakin aku bertanya, semakin aku merasa bahwa mungkin benar, dia setan. TM, lalu apa yang kalian bicarakan? An, dia berkata bahwa dia tahu segalanya di atas langit, bahwa dia dimanfaatkan oleh mereka. Aku semakin bingung, tapi rasa ingin tahuku semakin besar. TM, bagaimana percakapan kalian setelah itu? An, dia tertawa. Hahaha, manusia-manusia. Saya tidak ingin ada di sini, tapi mereka yang memanggil saya. Dan sekarang, saya menikmati hidup seperti ini. TM, apa yang kamu lakukan setelah itu? An, aku bertanya pada penjual di warung kopi. Dia mengatakan bahwa setan datang setiap hari sekitar pukul 12 siang dan memesan 10 kopi hitam, tapi tidak pernah diminum. TM, lalu apa yang terjadi? An, aku masih penasaran. Jadi temanku dan aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apartemennya yang tidak jauh dari situ. Pertemuan dengan security. Kami sampai di apartemen tersebut dan bertemu dengan seorang security. TM, kami ingin mencari tahu tentang seseorang yang tinggal di lantai 4. Security, bagaimana kamu tahu tentang dia? Kamu tahu siapa dia? TM, kami baru kenal dia dari warung kopi. Apa ada yang salah? Security, dia itu setan. TM, Satan. Security, dia tinggal di sana hampir setahun. Dia sering keluar sekitar pukul 11 siang dan minum kopi di mal dekat sini. Tapi kami harus menjaga ini rahasia. TM, kenapa rahasia? Security, dia dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka. Kami tidak ingin masalah. TM, kami hanya ingin tahu siapa dia sebenarnya. Security, Saratanya Begini, penjaga kunci. TM, ceritakan lebih lanjut. Security, sehari-hari, banyak orang berkunjung ke kamarnya. Mereka datang dengan mobil hitam dan berpakaian serba hitam. Mereka membawa dia ke kamar lantai 4 sekitar pukul 21 malam. TM, apa yang mereka lakukan di sana? Security, aku tidak tahu pasti. Mereka seperti kelompok elit, mungkin dari militer atau intel. Mereka sering datang dan pergi di malam hari. TM, apa yang bisa kamu ceritakan tentang apa yang mereka lakukan di sana? Security, setiap hari, mereka banyak datang. Aku tidak tahu pasti. Tapi itu tidak terasa baik. TM, kenapa kamu tidak pernah memberitahu orang lain tentang ini? Security, aku khawatir akan kehilangan pekerjaanku. TM, apa yang bisa kamu katakan tentang orang ini? Security, saya tidak tahu bagaimana dia tinggal di sana, tapi dia tidak selalu keluar dari apartemen. TM, lalu apa yang akan kamu lakukan? Security, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku ingin menambahkan suasana baru. Aku membuka pintu kamar tersebut dengan perasaan yang campur aduk. Bau sesajen yang menyengat langsung menusuk hidungku begitu masuk ke dalam. Aku terpaksa menutup hidung, mencoba menahan aroma yang tidak biasa bagiku. Seluruh kamar dipenuhi oleh kain hitam, mulai dari dinding hingga tempat tidur yang terbungkus rapat oleh kain hitam tebal. Namun,
Mataku langsung tertuju pada sebuah meja kecil dari kayu tua di tengah ruangan. Di atas meja itu terpampang jelas sebuah keris tua yang tampak seperti ukiran zaman dulu. Di sekitarnya, terdapat sebatang rokok yang nyala sendiri dan secangkir kopi, serta beberapa jenis bunga yang aku tidak mengenal. Aku merasa tubuhku menjadi lemas. Sebuah perasaan aneh melingkupi diriku. Namun rasa penasaran yang mendalam membuatku tetap bertahan di sana. Sebelum aku sempat meninggalkan kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Detak jantungku berdegup kencang ketika melihat seorang pria memasuki ruangan. Dia adalah sosok bapak tua yang telah kukenal sebelumnya. Sosok misterius yang tinggal di apartemen ini. Namun, apa yang terjadi kemudian membuat bulu kuduku merinding. Bapak itu tidak menghiraukanku sama sekali. Langkahnya terhenti di tengah ruangan. Lalu tiba-tiba saja tubuhnya ambruk ke lantai. Aku terpaku, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, kebingunganku bertambah saat rokok di meja kecil itu tiba-tiba menyala sendiri, seperti dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Gemetar, aku berdiri di tempat, merasa takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Bapak itu bangun dengan tiba-tiba, batuk-batuk pelan sambil tertawa sendiri. "Ora popole, kowe ra usah wedi karo aku gak calu getihmu, wes ono sing mangani aku nang kene," ujarnya dengan nada yang menggema di ruangan itu. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Bapak ini siapa sebenarnya?" "Dadaku, aku setan," jawabnya tiba-tiba, membuatku terkesiap kaget. Aku tidak bisa mengerti apa yang dia maksudkan. "Bukan paranormal atau dukun?" tanyaku, mencoba memahami lebih lanjut. "Bukan, saya ini setan," tegasnya lagi, menguatkan pernyataannya. "Yang kamu lihat ini hanyalah raga. Aku ada di dalamnya." "Apa yang membuatmu berada di sini?" tanyaku, masih mencoba memahami situasi yang semakin membingungkan. "Bangsamu meminta aku berada di sini dalam raga ini, dan mereka memberiku makanan," jelasnya dengan santai, seolah menjelaskan hal yang biasa terjadi baginya. Ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Aku mencoba menemukan keberanian untuk bertanya lebih lanjut, meskipun rasa takut masih menghantuiku. "Jadi, kamu tinggal di raga orang lain?" ujarku dengan gemetar. "Penggau, kamu cukup pinter ya," jawabnya sambil tertawa geli. "Tapi ingat, jangan sampai memberitahukan siapa aku sebenarnya, atau kamu yang akan menjadi tumbalku." Aku mengangguk pelan, merasa lega bisa meninggalkan ruangan itu. Keluar dari kamar, aku merasakan perasaan campur aduk. Teman-temanku yang bekerja di apartemen ini memberitahuku bahwa keesokan harinya, satpam yang menemukan ruangan ini tidak lagi bekerja di sana. Kamar bapak itu di lantai 4 dibiarkan kosong, dan pihak apartemen melarang siapapun untuk menempati kembali. Cerita ini berasal dari pengalaman temanku di Surabaya. Aku tidak sepenuhnya yakin akan kebenarannya, tapi banyak pesan moral yang bisa dipetik dari kisah ini. Mitos lainnya menyatakan bahwa di Mall PTC Surabaya, jangan pernah menyebut nama setan. Part 2. Aku masuk ke dalam kamar hitam. Aku adalah seorang satpam di sebuah apartemen yang terletak di pinggiran kota. Hari itu, seperti biasa, aku sedang melakukan ronda malam di lantai-lantai apartemen. Di tengah malam yang sunyi, aku mendengar suara aneh yang berasal dari salah satu kamar di lantai 4. Sebagai satpam, tentu saja aku harus memeriksa setiap keanehan yang terjadi di apartemen ini. Aku mendekati pintu kamar yang terdengar ada suara. Tidak seperti kebanyakan kamar, kamar ini diselimuti dengan kain hitam yang menjuntai dari langit-langit hingga lantai. Aroma sesajen yang menyengat menusuk hidungku begitu aku membuka pintu sedikit demi sedikit. Entah apa yang ada di dalam sana, tapi aku bisa merasakan ketegangan melanda hatiku. Kamar itu gelap gulita, hanya cahaya samar dari lampu koridor yang masuk sedikit melalui celah pintu.
Aku memasuki kamar dengan langkah berhati-hati. Hatiku berdegup kencang seperti sedang memasuki sesuatu yang terlarang. Seluruh dinding kamar ini tertutup rapat dengan kain hitam. Tidak ada celah, tidak ada jendela yang terbuka. Bau sesajen semakin menyengat saat aku melangkah lebih dalam. Aku menutup hidung dengan tangan, mencoba menahan aroma yang semakin membuat pusing. Namun, pandanganku tertuju pada sebuah meja kecil di tengah ruangan. Meja itu terbuat dari kayu tua, dengan ukiran-ukiran halus di permukaannya. Di atasnya terdapat sebuah keris yang terlihat begitu tua, rokok yang menyala sendiri, kopi, dan bunga-bunga yang terasa begitu asing bagi diriku yang hanya seorang satpam biasa. Kegelapan kamar ini hanya sedikit terang oleh cahaya samar dari luar. Aku merasakan kesendirian yang menyelimuti ruangan ini, terlebih dengan bau sesajen yang begitu kuat. Aku hampir tidak bisa bernapas, tapi aku harus tetap berusaha tenang. Ini pekerjaanku, ini tanggung jawabku untuk memastikan keamanan apartemen ini. Aku memutuskan untuk kembali ke pos jaga, tapi sebelum aku bisa keluar dari kamar, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Aku merasa seolah-olah napasku terhenti sejenak. Siapakah yang membuka pintu ini? Apakah itu penghuni kamar yang sedang pulang? Atau ada sesuatu yang lebih tak terlihat di balik pintu itu? Aku menahan diri, tetapi siapapun yang membuka pintu itu tidak tampak. Aku hanya bisa melihat kamar yang terus-menerus menyeretku ke dalam misteri yang lebih dalam. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul di ambang pintu. Pakaian dan wajahnya kusam, rambut putihnya memanjang dengan tidak terawat. Dia memasuki ruangan dengan langkah yang lambat, seolah-olah tidak menyadari kehadiranku di sana. Aku tidak tahu harus bereaksi apa. Jantungku berdetak kencang, dan napasku terasa berat. Pria itu kemudian jatuh dengan tiba-tiba, seperti pingsan di atas lantai yang dingin itu. Aku ingin melarikan diri, tetapi kaki ini terasa berat dan lumpuh. Saat aku melihat ke arah meja kecil di tengah ruangan itu, terjadi sesuatu yang mengerikan. Rokok yang terletak di atas meja itu tiba-tiba menyala sendiri, seakan dihisap oleh kekuatan tak terlihat di udara. Katakuten melanda tebuku. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di hadapanku. Aku hampir tidak bisa bergerak, terpaku oleh kejadian yang terlalu mengerikan untuk dipercaya. Apa yang sedang terjadi di sini? Gumamku dalam ketakutan. Pria tua itu tiba-tiba bangun, batuk-batuk dan tertawa sendiri. Ora popolu, kau rauzawe dikaro aku. Aku gacaluk getihmu. Wes ono sing mangani aku nang kene. Ujarnya dengan suara serak dan aneh. Apa maksudmu? Tanyaku dengan gemetar, mencoba mencerna kata-kata yang dilontarkan pria itu. Saya bukan manusia biasa, ucapnya dengan nada yang membuat bulu kuduku merinding. Saya setan. Saat mendengar kata itu, semua yang kupikirkan tiba-tiba berubah. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Setan, di apartemen ini, kamu setan? Tanyaku dengan mata yang hampir melotot. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan atau lakukan dalam situasi ini. Saya berada di dalam tubuh ini, lanjutnya dengan tenang. Manusia ini hanya wadah bagi saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku dengan nada yang penuh kebingungan. Bangsa saya ada di alam dimensi lain. Jelasnya, suaranya terdengar serak dan menakutkan. Tapi mereka membutuhkan saya di sini. Mereka memanggil saya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di duniamu. Aku merasa bergetar. Ini terlalu aneh untuk dipercaya, terlalu mengerikan untuk kusaksikan dengan mata kepala sendiri. Kenapa kamu tidak kembali ke alammu? Tanyaku, mencoba mencari jawaban atas semua yang terjadi. Karena bangsaku ingin saya berada di sini, jawabnya sambil tersenyum sinis. Dan mereka memberi saya makanan yang saya butuhkan untuk tetap ada di sini. Aku tidak bisa mengerti sepenuhnya.
Semua ini terlalu besar dan terlalu gelap untukku. Aku hanya seorang satpam, tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti ini. Saya harus pergi, ucapku dengan berani, mencoba menyelamatkan diri dari situasi yang semakin tak terkendali. Awas kalau kamu menyebarkan identitasku, ucapnya dengan tajam. Jangan mencoba mencampuri urusanku. Kamu bisa menjadi tumbalnya. Aku mengangguk dengan cepat, meninggalkan ruangan dengan langkah gugup. Tubuhku masih gemetar oleh ketakutan yang baru aku alami. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada siapapun tentang apa yang kualami malam itu. Namaku Seaton Part 3. Romo Sejagat dan Salimah. Romo Sejagat dan Salimah. Kejadian ini baru saja terjadi, tepatnya akhir tahun lalu. Saya telah ingin berbagi di sini sebelumnya, namun kesibukan menghalangi. Saat ini, saya menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman menyeramkan ini dengan kaskuser sekalian. Awalnya, ada sahabat saya dari Surabaya yang menderita sakit sesak nafas. Setelah berobat kemana-mana tanpa hasil, sahabat saya ini, seorang wanita pengajar senior di salah satu lembaga di Surabaya, menjadi semakin putus asa. Kami sudah seperti keluarga, terutama karena sering bekerja bersama dalam proyek-proyek yang sama. Inilah cerita beliau. Pukul 20.30 malam. Lokasi, rumah. Seperti biasa, saya pulang kerja mengajar jam 7 malam, dan biasanya tiba di rumah jam 8 malam. Namun malam itu terasa berbeda dari biasanya. Hatiku gelisah. Bukan hanya karena anak saya sedang merantau di Jakarta, tetapi karena ada perasaan aneh bahwa malam itu sesuatu akan terjadi. Suami saya sedang keluar sebentar untuk membeli makan malam. Saya jarang memasak di rumah karena kesibukan mengajar dari siang hingga malam. Di dekat kursi tengah, saya memelihara seekor ikan arwana besar yang sudah berusia cukup tua. Anehnya, ikan itu mondar-mandir di depan kacanya seperti ada yang menabrak-nabrak. Meski merasa aneh, kelelahan yang luar biasa membuat saya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, terdengar suara keras di belakang rumah, seperti petir menyambar dengan dahsyatnya. Duerer! Saya kaget dan segera bergegas ke belakang rumah. Langit saat itu cerah. Jadi dari mana suara petir itu berasal? Saya tidak bisa mencari jawabannya. Setelah suami pulang, kami langsung tidur. Pukul 11.15 siang. Lokasi, kantor. Saat tiba di kantor untuk mengajar, tiba-tiba saya merasa dada sesak. Rasanya sangat berat. Padahal, saya tidak pernah memiliki riwayat penyakit asma. Tubuh terasa lemas, dan saya meminta izin kepada atasan untuk berobat. Namun, sebelum pulang, seorang wali murid menghampiri saya. Wali murid, WM, Bu, boleh saya tanya sesuatu? Saya, SY. Ya, silakan. Ada apa? WM, saya perhatikan sejak tadi pagi, ibu terlihat sangat berbeda. Wajah pucat, seperti ada beban berat. SY, dalam hati terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Pada awalnya, nafas saya memang tersengal-sengal saat berangkat ke sini. WM, saya melihat sesuatu di belakang ibu, seperti ada orang besar hitam yang selalu mencengkram pundak ibu. Sepertinya ada yang tidak suka pada ibu. Swai, terkejut kajet, berkelahi. Tidak, saya tidak punya masalah dengan siapapun. WM, mungkin bukan masalah langsung, tapi sepertinya ada yang mengirimkan sesuatu untuk ibu. SY, apa maksudnya? WM, seperti ada energi hitam di sekitar leher dan dada ibu. Saya melihatnya. Ada orang besar hitam di belakang ibu. Swai, merinding. Serius, bagaimana bisa begitu? WM, yuk, kita cari tempat sepi. Saya akan jelaskan.
Kami pergi ke ruang kelas yang kosong. WM, Ibu, benarkah Ibu tidak punya masalah dengan siapapun? SY, benar sekali. Saya tidak punya masalah. WM, saya melihat ada sesuatu di leher dan pundak Ibu. Sepertinya energi negatif. SY, mulai percaya. Pundak memang terasa berat. Saya hanya ingin sembuh. WM, ini seperti santet, tapi tidak berbahaya. Biasanya mainan dari orang-orang tertentu. Fai Pengang, saya tidak punya masalah dengan siapapun, apalagi wanita nakal. WM, yang penting, Ibu banyak berdoa. Saya akan membantu dengan doa juga. SY, terima kasih banyak. Semoga sembuh cepat. Di dokter, saya hanya didiagnosis lelah. Obat diberikan untuk sesak nafas dan disarankan istirahat. Namun, sesak nafas tidak kunjung membaik. Suara saya mulai serak dan hampir hilang. Setelah menerima banyak tanggapan dari teman-teman, saya memutuskan mencoba pengobatan alternatif di Surabaya Timur, tidak terlalu jauh dari rumah. Disinilah saya menemukan sesuatu yang baru. Pukul 21.45. Lokasi, tempat pengobatan. Setelah janjian dengan sahabat saya, kami berangkat ke rumahnya di Surabaya Timur. Tiba di sana, kami disambut dengan ramah. Rumahnya terletak di gang sempit, tetapi di malam hari sangat ramai. Bagaimana, Mbak? Siap ke tempatnya sekarang? Tanya sahabat saya. Tidak masalah, ayo kita langsung ke sana. Jawab saya. Kami diantar ke lokasi pengobatan, tidak terlalu jauh dari rumah sahabat. Di perjalanan, kami diperhatikan oleh warga sekitar. Entah apa yang mereka pikirkan tentang kami, tapi kami tidak terlalu peduli. Yang penting, saya ingin sembuh. Sesampainya di rumah tujuan, kami diminta menunggu sebentar di luar. Rumahnya besar, tetapi ada aura ganjil yang saya rasakan. Saya mencoba mengabaikannya. Setelah beberapa saat, kami dipersilakan masuk. Monggo, silakan masuk, kata penjaga pintu. Pintu ditutup di belakang kami, dan kami duduk di lantai. Ada 3 orang di dalam. Penjaga pintu, seorang yang sedang memijat, dan seorang yang berbaring di atas tikar. Wanita itu berusia sekitar 50-60 tahun, terlihat seperti kesurupan. Hihihi, aku mau mainan di luar. Hihihi, siapa yang datang? Kenalkan aku, kata wanita tua itu dengan suara serak, mirip anak kecil. Saya merinding dan takut, tetapi suami menyarankan untuk tetap bertahan. Pemijat, sabar ya Bu, Romonya belum datang. Ini Salimha yang sedang masuk. Saya menganggukkan kepala, dekat dengan suami karena ketakutan. Kami menunggu kedatangan Romo, sambil berbincang dengan pemijat. Pemijat, sebentar ya Bu, ini Salimha sedang memasuki tubuhnya untuk netralisasi. Jangan khawatir, Ibu hanya butuh penyembuhan. SY, baiklah, saya hanya ingin sembuh dari sesak nafas. Pemijat, tidak perlu khawatir, Romo ini ahli dalam urusan seperti ini. Banyak pejabat yang datang ke sini untuk urusan penyakit dan politik. Tiba-tiba, wanita tua yang sedang kesurupan itu marah. Itu kurang ajar, pocong di depan kuburan itu jahat-jahat, tandasnya. Kami terkejut, antara percaya dan tidak. Kami berada di tempat yang penuh misteri ini. Namun, pemijatnya memastikan kami aman. SY, jangan khawatir, saya percaya pada kesembuhan. Pemijat, sabar ya Bu, kami masih menunggu kedatangan Romo. Beliau akan memberikan penyembuhan yang tulus. SY, saya sangat butuh kesembuhan. Pemijat, tenang Bu, jangan khawatir. Akhirnya,
Romo tiba. Dia dikenal sebagai seorang ahli dalam mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit gaib. Saya tidak akan melihatnya duduk, tapi Romo meminta Salimha yang telah masuk ke dalam tubuh wanita tua itu untuk datang ke depan. Romo, pakai rumahku. Dapat kata salam dari anak cucu, kecil dari anggota alasan. Karena itu, aku disiapkan di kanan di sini, untuk melakukan apa yang sama. Sekarang, hal itu lebih banyak ke anak. Sekarang, aku suruh kau berjaga di sini. Setelah hampir 15 menit menunggu dengan tegang, tiba-tiba roh Salimha yang bersemayam di tubuh wanita tua itu pamit dengan lembut. Mbah, saya ingin pulang. Romo ingin masuk ke sini. Hihi. Wanita tua itu kemudian pingsan tak sadarkan diri. Pria yang duduk di sebelahnya memberitahu kami untuk tetap tenang dan bersabar. Tidak lama setelah itu, wanita tua itu bangkit, duduk bersila, dan meminta salah satu pria di sebelahnya untuk menyalakan sebatang rokok kretek. Dengan gagahnya, ia merokok seperti seorang pria dewasa sambil mengenakan semacam peci di kepalanya. Teman saya menyebutnya sebagai Romo sejak D. Saya mau berobat, Romo. Ucapku dengan suara serak karena sesak napas yang kian tak tertahankan. Jangan panggil saya, Mbah. Panggil saja Romo sejak D. Kamu juga keturunan saya. Tidak perlu takut. Jawab Romo dengan lembut. Iya, Romo. Sahutku sambil meraba dadaku yang sesak. Apakah ada dendam di dalam hatimu terhadap seseorang? Tanya Romo tiba-tiba sambil menatap ke arah pintu masuk dengan ekspresi marah. Hih. Siapa kamu? Mau apa ke sini? Kalau niat baik, silahkan masuk. Kalau berniat jahat, mendingan pergi sekarang juga. Teriak Romo sambil menggertak. Meskipun di depan pintu tak terlihat siapa-siapa, aku merasa bulu kuduku merinding. Romo melanjutkan. Kamu tahu, mengapa saya tanyakan tentang dendammu? Sejak kamu datang, ada yang mengikuti dari belakangmu. Sosok hitam penuh aura dendam. Sepertinya kiriman dari seseorang. Dia sekarang berada di depan pintu, tapi tidak bisa masuk karena sudah saya pagar. Sudahlah, biar saya hilangkan apa yang ada di lehermu. Aku diinstruksikan untuk berbaring. Tanpa ragu, Romo mendekatiku seperti Dracula dan mulai menghisap leherku dengan bibirnya. Rasa sakit menusuk-nusuk seperti 1000 jarum menusukku, dan aku merasa risih seperti wanita dicium wanita. Leherku dihisap berkali-kali hingga berbekas biru. Setelah selesai, Romo memuntahkan sesuatu yang berwarna coklat ke dalam piring kecil. Aku merasa jijik dan bertanya-tanya apakah lendir ini yang menyebabkan sesak nafasku. Tidak lama lagi, kamu harus membeli kain putih dan hitam. Lalu, kamu harus membuangnya di kuburan yang masih baru. Besok, kamu harus kembali ke sini, kata Romo sambil memberiku kembang 7 rupa. Sesudahnya, aku meninggalkan rumah Romo dengan perasaan campur aduk. Bayangkan tengah malam seperti ini, aku harus pergi ke kuburan mencari makam yang masih baru. Aku meminta sahabatku untuk mengantarku karena takut sendirian. Bergegaslah kami mencari dan akhirnya menemukan sebuah kuburan yang masih segar. Pukul 23.25 malam, di lokasi kuburan, badanku gemetar. Aku bertanya-tanya mengapa aku harus melakukan hal ini untuk berobat. Namun, demi rasa hormat kepada Romo, aku menuruti semua instruksinya. Dengan senter di tangan, aku mencari nisan yang disebut Romo. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kami menemukan makam yang dimaksud. Tahun meninggalnya hanya 2 hari yang lalu, dan tanah di atasnya masih segar. Aku menaburkan bunga seperti yang diinstruksikan Romo, seolah-olah sedang menghadiri pemakaman. Setelah selesai, kami segera pulang dan mengambil mobil yang saya titipkan di rumah sahabatku. Pukul 1 dini hari, kami tiba di rumah sahabatku. Dia menceritakan tentang kamar atas rumahnya yang dikosongkan untuk Salimha.
anak kecil perempuan yang tinggal di sana. Warga sekitar sudah terbiasa dengan kehadirannya dan merayakan ulang tahunnya besok sebagai warga desa. Keesokan harinya, aku kembali ke Kalimas untuk membuang kembang yang diberikan Romo. Suamiku menyarankan untuk menghentikan pengobatan ini karena dianggap musyrik. Meskipun demikian, aku merasa terikat dengan sahabatku dan memutuskan untuk membelikan kain putih dan hitam sesuai instruksi Romo. Pukul 13.15 siang di rumah sahabatku. Suasana pesta seperti hajatan membuatku terkejut. Ada kursi-kursi dan musik dangdut bergema. Aku melihat Salimha menari-nari dari kejauhan. Dan itu membingungkanku. Aku pun memutuskan untuk tidak melanjutkan ke rumahnya karena merasa langkahku telah salah. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.